Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana caranya membuat beberapa SSID yang berbeda dengan servis yang berbeda pula, tapi hanya di satu interface WLAN saja. Nah, penasaran bagaimana cara konfigurasinya, detailnya seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap saksikan video kali ini. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Ketika kita memiliki sebuah router board yang hanya memiliki satu interface WLAN saja, tetapi kita ingin memberikan dua SSID atau lebih yang berbeda dengan servis-servis yang berbeda pula. Kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah virtual AP. Contohnya mungkin di sebuah kantor Anda membutuhkan servis layanan untuk tamu misalnya, atau mungkin ditambah lagi ada karyawan. Jadi di satu tempat yang sama akan ada bersinggungan antara karyawan dan tamu. Kemudian atau mungkin di sebuah kampus misalnya ada mahasiswa dan dosen. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur virtual AP ini untuk membuat beberapa SSID yang berbeda dengan layanan yang berbeda pula. Contohnya di sini saya sudah punya satu buah router yaitu Hub Mini. Hub Mini ini juga hanya memiliki satu interface WLAN fisik saja. Nah, nanti di Hub Mini ini di Ether satunya nanti terhubung ke internet, kemudian untuk penyebaran internet ke arah klien, saya akan menggunakan WLAN 1 yang ada di interface Hub Mini ini. Tetapi kita akan membuat dua SSID yang berbeda. Yang pertama adalah SSID karyawan, kemudian yang kedua adalah SSID tamu. Dengan servis yang berbeda pula. Yang karyawan nanti kita akan gunakan DHCP server, dan yang tamu akan kita berikan servis hotspot. Nah, kita akan langsung coba konfigurasi secara langsung. Di sini saya sudah memiliki Hub Mini yang disertai dengan konfigurasi basic config. Nah, untuk detail basic config bisa Anda lihat videonya di kolom deskripsi. Nah, untuk selanjutnya kita bisa langsung remote saja untuk membuat virtual AP-nya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita gunakan Winbox untuk melakukan remote Hub Mini. Yang pertama, kita akan membuat virtual AP-nya terlebih dahulu. Seperti kita ketahui, kalau si Hub Mini ini dia hanya memiliki satu interface WLAN fisik saja. Ini bisa kita enable. Pertama, kita buat access point-nya terlebih dahulu. Untuk WLAN fisiknya kita akan jadikan sebuah AP. Jadi kita ubah modenya ke AP Bridge. Misalnya untuk maksimalnya kita pakai band yang 2 BGN. Kemudian SSID nya ini saya gunakan untuk karyawan, SSID karyawan. Kemudian setelah kita sudah membuat access point untuk karyawan, misalnya nanti autentikasi untuk karyawan cukup memasukkan password saja, berarti kita harus tambahkan yang namanya security profile. Kita akan pindah ke tab security profile, kemudian kita tambahkan, misalnya ini adalah untuk password karyawan. Kemudian passwordnya mungkin adalah Mikrotik. Kita coba cek penulisannya. Nah, sudah benar, kita apply. Kemudian jangan lupa kita kembali ke tab wireless untuk mengubah security profile yang ada di tab wireless ini. Kita gunakan password karyawan. Oke, setelah sudah membuat sebuah access point untuk interface fisiknya, kita bisa tambahkan baru. Di sini ada tanda plus, kita pilih yang virtual. Nah, di sini kita bisa membuat access point baru dengan memanfaatkan virtual AP.
kita gunakan modenya adalah AP Bridge, kemudian nanti SSID-nya bisa kita bedakan, yaitu SSID-nya mungkin adalah SSID tamu contohnya. Kemudian master interface-nya arahkan ke WLAN 1. Nah, di sini juga sebenarnya Anda bisa memberikan security profile yang berbeda. Misalnya untuk tamu tidak diberikan security profile, tapi nanti diberikan autentikasi menggunakan hotspot. Nah, di sini saya pilih security profile-nya adalah default saja. Jadi nanti untuk autentikasinya menggunakan hotspot. Oke. Kalau sudah, kita apply saja. Nah, meskipun hanya memiliki satu interface WLAN fisik, tapi kita bisa membuat dua access point dengan SSID yang berbeda. Tetapi untuk yang bedanya gitu ya, kalau di access point fisik, untuk di access point fisiknya kita bisa mengubah channel frekuensi yang ada di sini. Tetapi kalau untuk yang di virtual, dia akan ikut ke master interface-nya. Frekuensinya dia akan mengikuti dari master interface-nya. Karena memang di sini tidak ada konfigurasi frekuensi. Jadi untuk virtual AP ini dia ikut ke master interface-nya mengenai frekuensi, dan band-nya sendiri juga dia ikut ke master interface-nya. Setelah kita membuat virtual AP, kita bisa memberikan layanannya. Yang pertama mungkin kita akan tambahkan adalah IP address-nya terlebih dahulu. Kita tambahkan IP address-nya, misalnya saya gunakan 1077 untuk WLAN satunya. Kemudian saya tambahkan baru 10 untuk WLAN 2. Setelah membuat IP address-nya, kita akan berikan layanan untuk WLAN 1. WLAN 1 nanti keperuntukannya adalah untuk karyawan, jadi kita akan tambahkan DHCP server. Itu IP DHCP server. Kita masuk DHCP setup, kemudian pilih WLAN 1. Kita tinggal next aja. Oke. Oke, sukses. Di sini mungkin warnanya masih merah karena memang WLAN 1 belum ada yang terkoneksi atau belum running. Jadi di sini merah nggak apa-apa, diabaikan aja nggak masalah. Kemudian berikutnya kita akan memberikan service untuk WLAN 2. Di WLAN 2 nanti kita akan berikan service hotspot. Jadi kita akan masuk ke menu IP hotspot. Masuk ke server di sini ya. Kemudian klik tombol hotspot setup. Sebenarnya untuk detail masalah konfigurasi hotspot dan pengembangannya nanti bisa Anda lihat di video kami sebelumnya. Kami sudah membuat tutorial lengkap mengenai hotspot. Nah, ini saya cuma mengulang aja. Kita arahkan interface-nya ke WLAN 2. Karena ini nanti hotspotnya untuk tamu di WLAN 2. Kita next aja. Ini untuk DNS name untuk hotspot server kita. Dan ini untuk password login adminnya. Oke, kalau sudah kita oke. Tiba saatnya pengetesan. Kita tinggal tes. Saya akan lepas kabel Ethernet dari laptop saya. Saya akan lihat. Oke, kemudian saya akan koneksikan laptop saya ke WiFi dari hub mini saya. Kita lihat sudah ada SSID yang kita sudah buat tadi belum? Nah, di sini tadi ada SSID karyawan, tuh. Kemudian SSID tamu sudah ada. Jadi
meskipun hanya punya satu interface wireless fisik saja, tapi dia bisa memberikan dua SSID yang berbeda dengan layanan yang berbeda. Kita coba. Untuk karyawan seharusnya kita nanti akan mendapatkan DHCP. Kita akan connect. Tadi passwordnya adalah Mikrotik. Kita cek. Oke, kita next. Nah, sudah terkoneksi. Kita cek mungkin untuk melakukan browsing apakah sudah bisa. Nah, sudah bisa. Kemudian dia tidak perlu login page karena dia adalah DHCP. Kemudian kita cek IP-nya, harusnya dia menggunakan IP 1077. Kemudian kita sekarang coba tes untuk tamu, SSID tamu kita konekkan. Nah, dia akan diarahkan untuk login page hotspot. Ya, kita masukkan loginnya tadi adalah admin. Nah, ini contoh untuk SSID tamu yang diberikan layanan hotspot. Dengan fitur ini kita bisa memanfaatkan satu buah interface WLAN fisik yang ada di router untuk memberikan beberapa SSID yang berbeda dan layanan yang berbeda pula. Tetapi perlu diingat juga untuk pancaran dari virtual AP tentu saja sama dengan interface masternya. Kemudian tentu saja untuk performanya dia akan tetap menggunakan performa dari satu interface WLAN fisik, gitu ya. Kemudian fitur virtual AP ini dia juga bisa dimanfaatkan untuk wireless repeater juga. Untuk detail videonya seperti apa sudah kami buat, silahkan lihat link di kolom deskripsi atau link yang ada di atas ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa silahkan like video ini dan share ke sosial media teman-teman supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru di channel YouTube Mikrotik Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa lagi.